Hello students, how are you today? I hope you all in a good condition. So, are you ready for today's class? Of course, you have to be ready. So, before we go to the material, I will ask you a question. If you want to buy a product such as food, drink, or medicine, what do you usually see before buying it? Jika kalian membeli sebuah produk seperti makanan, minuman, atau obat, apa sih yang kalian lihat sebelum membeli produk tersebut? Yes, of course, you look at the packaging of the product. And you will read the information of the product such as the flavor, the use, or expiration date, and the others. Nah, pastikan sebelum kita membeli produk, kita biasanya melihat gambarnya terlebih dahulu, kemudian kita membaca informasi yang terdapat pada produk tersebut. So, all the information that we can find in the product is called as label. Jadi, informasi yang terdapat pada sebuah produk disebut dengan label. And for today's lesson, we will learn about label. So, what is label? Label is an information attached on a particular article or container of product. Label adalah informasi tertulis yang dicetak pada sebuah benda atau kemasan suatu produk, bisa dalam bentuk tempelan atau menyatu dengan kemasan. So, where can we find it? We can find labels in food, drinks, medicine, or the other package of product. Next is purposes of labels. Jadi, apa sih tujuan kita belajar labels? First, to get detailed information about product. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai suatu produk. Second, to choose healthy and safe product. Untuk memilih produk yang sehat dan aman untuk kita. Third, to avoid harmful effects. Untuk menghindari efek yang berbahaya dari produk tersebut. And fourth is to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik setelah kita mengkonsumsi suatu produk. So there are food and drinks labels and medicine labels. On today's lesson, we are going to discuss about food and drink labels. So what are the information that we can get on labels? There are elements of food and drinks labels. First is company and product brands. Second, description. The third is content or amount. And the fourth is ingredients. And then direction to use, direction to store, nutrition facts, and expiration date. So let's discuss it one by one. First is company and product brands, atau merek perusahaan dan produk. It usually write in big letters. Jadi ini biasanya ditulis dengan huruf yang besar untuk menarik perhatian. Dan company brand ini biasanya berupa tulisan, bisa juga slogan, logo, atau gambar yang menjadi identitas suatu perusahaan. Sedangkan product brand adalah nama produk yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil produk Nutrijel. Nah, di sini kita bisa lihat produk name-nya itu Nutrijel dan company brand-nya itu Forisa. Nah, ini juga Nutrijelnya itu tulisannya itu big letters ya, besar dan terlihat jelas. Next is description. Deskripsi produk adalah gambaran umum sebuah produk makanan atau minuman yang biasanya terkait dengan yang pertama, jenis makanan atau minuman tersebut. Misalnya, instant noodle, UHT milk. Yang kedua, rasa, like original, cheese, chocolate, spicy. Nah, jadi di sini contohnya ada beberapa description, yaitu yang pertama description of flavornya, rasa melon, dan descriptions of kind, itu bentuknya jelly powder dan ada advantage-nya, dan di bagian belakang ada description tapi dalam general ingredient. The third is content or amount, berisi tentang isi atau jumlah produk yang ada dalam kemasan. Bisa dinyatakan dengan weight,
atau berat, netto atau berat bersih, and content atau isi. For solid products, usually written in gram or milligram. And for liquid product, usually written in liter or milliliter. Contohnya adalah pada produk ini, berat bersih atau netonya adalah 15 gram. Next is ingredients, yang merupakan komposisi yang digunakan untuk membuat produk. Dan kata-kata yang sering digunakan biasanya wheat or berarti terigu, starch atau pati, sugar atau gula, sweetener atau pemanis, coloring atau pewarna, preservatives atau bahan pengawet, and the others. Nah, jadi di sini kita bisa lihat contohnya. Di bagian komposisi ada karaginan, konyak bubuk, gula, dan lain sebagainya. Next is direction to use, yang merupakan petunjuk penggunaan atau penyajian produk. For example, shake well before consuming, atau kocok dulu sebelum dikonsumsi. Dan boil atau didihkan, heat atau panaskan, mix atau campur, dan stir atau aduk, and the others. Nah, contohnya di sini ada cara memasak atau serving direction. Nah, ini tuh berisi langkah-langkah untuk memasak Nutrijel. Next is direction to store, yang merupakan petunjuk penyimpanan produk. For example, keep at room temperature, atau simpan pada suhu ruang. Store in tight container, atau simpan pada wadah yang rapat. Protect from direct sunlight, atau lindungi dari sinar matahari langsung. Atau yang biasanya sering digunakan juga keep frozen, atau simpan pada lemari es, and the others. Dan ini contohnya direction to store, yaitu keep refrigerated, yang berarti simpan dalam lemari es atau suhu dingin. Next is nutrition facts, yang merupakan informasi kandungan gizi yang biasanya berisi tentang yang pertama, serving size atau takaran penyajian. Yang kedua, amount per serving atau kandungan setiap sajian. Dan selanjutnya, calories atau kalori, and saturated fat atau lemak jenuh, dan percent daily values atau angka kecukupan gizi. Nah, contohnya bisa kita lihat pada kemasan Nutrijel. Ini terdapat serving size-nya dan ada nutrients atau kandungan gizinya, dan di sini juga terdapat angka kecukupan gizi atau yang bisa disebut percent daily values. And the last is expiration date atau tanggal kadaluarsa, yang merupakan tanggal terakhir pemakaian sebuah produk. Ada beberapa variasi tulisan, like expired date, expiration date, or use by date. Selanjutnya ada best before or best by dates, yang artinya bahwa kualitas terbaik sebuah produk tersebut adalah sebelum tanggal yang ditentukan. Akan tetapi, setelah tanggal tersebut, produk tersebut masih bisa digunakan, namun kemungkinan kualitasnya sudah tidak baik. Nah, penulisan expiration date ini kadang berbentuk tanggal atau bulan, lalu tahun, atau hanya bulan atau tahun. Dan contohnya pada produk Nutrijel ini tertulis best before Maret 2023. So, do you understand, students? Now let's identify the information of the following product. So here is the product. Look at these food labels. What are the information that you can get? First, there is breakfast cereals, which is the brand of the product.
Next is the description, which explain the product contains. Next, we can find the product's ingredients. And then the nutrition facts or nutrition information, we can find the serving size and etc. Nah, selanjutnya ada direction to use. Di sini, the product may not be suitable for asthma and allergy. Jadi produknya tidak diperuntukkan untuk penderita asma dan alergi. Lanjut ada content or amount. Jadi di sini beratnya yaitu 500 gram. Dan yang terakhir yaitu expiration date, tertulis use by. Nah, di situ ada tanggalnya yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2010. So that's all about today's lesson, and I hope you understand the material. Thank you for your attention and see you!